Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Ahmad dengan NPM 225520111096. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi dari Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama narasumber yang akan berbagi pengalaman mengenai dunia kerja, khususnya terkait kecerdasan emosi, manajemen stres, dan juga soal goal setting. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap dan pekerjaan Bapak saat ini. Kebetulan saya Gilang Purnama. Saya profesi sebagai engineer di PT Icon Plus Jabat, dimulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Sudah cukup lama juga ya Pak berarti. Nah, masuk ke pembahasan nih Pak. Dalam dunia kerja, kita kan pasti sering menghadapi berbagai situasi yang menantang secara emosional. Nah, menurut Bapak, seberapa penting kecerdasan emosi dalam pekerjaan? Pentingnya untuk manajemen emosional ini dikarenakan kita bekerja dengan tim ya. Jadi manajemen emosional ini sangat berpengaruh. Apabila tidak di manajemen secara baik, akan berpengaruh juga di lingkungan kerja kita ya. Selama bekerja, apakah Bapak pernah berada di situasi yang cukup menguras emosi? Bisa diceritakan sedikit pengalamannya? Kalau untuk menguras emosi itu ya, pasti ada lah ya di dalam kerja ya, apalagi dalam tekanan kerja. Untuk bisa paling tekanan pas di saat kita lagi mungkin ya manusiawi ya, untuk di saat banyak kerja tuntutan. Kalau terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi waktu kita, kadang terkendala ya, emosi agak pancing juga ya. Gitu. Ketika berada situasi seperti itu, bagaimana cara Bapak menyadari bahwa emosi sedang tidak stabil? Tekanan kerja kalau misalnya di emosi tidak stabil itu dikarenakan biasanya kalau kerjaan udah nggak bisa di manage dengan baik, itu emosi udah mulai nggak oke. Karena kadang kalau misalnya di saat emosi atau tekanan kerja itu mulai naik, biasanya rehat dulu lah. Itu hal apa yang biasanya dilakukan untuk mengendalikan emosi agar tidak berdampak negatif? Tidak berdampak negatif, kita hidupnya untuk paling, kalau untuk saya pribadi sih untuk paling sebanyak diam, banyak introspeksi untuk apa yang terus dikerjakan, yang mungkin yang termudah dulu mungkin ke manajemen, balik lagi ke manajemen pekerjaan juga. Untuk secara seluruh untuk memperoleh emosi ya paling sebanyak diam, terus manage mana pekerjaan prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dalam berinteraksi dengan rekan kerja ataupun bersama tim yang tadi Bapak sebutkan, pasti kan ada perbedaan karakter. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan emosi dalam menghadapi berbagai tipe orang? Untuk tipe orang itu biasanya untuk saya pribadi atau setiap karakter orang mungkin beda-beda, makanya saya terkadang lebih melakukan pendekatan secara personal ya, untuk mengetahui karakter setiap orang dan bagaimana cara untuk tidak mungkin dari cara berkomunikasi agar tidak menyinggung gitu orang-orang atau rekan kerja di sekitar. Makanya setiap orang atau setiap komunikasi yang saya komunikasinya dengan rekan kerja itu pasti berbeda-beda. Paling gitu. Nah, lanjut ke manajemen stres nih Pak. Dalam pekerjaan kan tekanan pasti nggak bisa dihindari ya. Menurut pengalaman Bapak, apa saja bentuk tekanan yang paling sering dirasakan di tempat kerja? Tekanan paling deadline masalah kerjaan ya, kerjaan dari di untuk pribadi saya di engineer gangguan, paling tekanan dari segi ketepatan waktu ya. Apalagi kita ngekoordinir banyak tim di lapangan, ini semuanya bicara memanage ya, itu paling emosional di dalam kerjaannya, manage waktu sih mas, untuk di lapangan. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah mengalami stres yang cukup berat akibat pekerjaan? Bisa diceritain situasinya? Untuk stres terlalu berat sih nggak terlalu ya, semakin banyak pengalaman kerja, pegang waktu kerja ini tekanan demi tekanan pasti ada, cuman kita juga bisa manage secara waktu, manajemen waktu sih intinya, antara
komunikasi juga public speaking kepada setiap orang. Paling gitu sih. Biasanya nih Pak, tanda-tanda apa yang Bapak rasakan ketika mulai mengalami stres? Pusing ya kepala tadi, pusing kepala, terus sebabnya kerjaan kadang nggak sesuai deadline, makanya kadang ujung-ujungnya kan makan waktu aja, ujungnya lembur. Paling gitu sih. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi penyebab utama dari stres tersebut? Modifikasinya paling ya itu, paling dari mulai kerjaan banyak, terus pekerjaan sudah mulai nggak bisa dikontrol. Makanya ya ada controlling dari manajemen pekerjaan, yaitu yang paling utama sih. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, apa langkah yang pertama yang biasanya dilakuin untuk mengatasi stres tersebut? Paling untuk ini rehat dulu nih, rehat sejenak, terus sambil berpikir gimana ngambil langkah selanjutnya, apa yang harus kita ambil dulu, makanya agar supaya bisa ke manajemen, terus bisa ke kontrol. Nah, yang terakhir nih Pak, tentang goal setting. Menurut Bapak, seberapa penting memiliki tujuan dalam perjalanan karir? Tujuan pasti penting ya, itu tujuan terutama harus jadi step by stepnya agar kita terus ada, kita harus mempunyai plan A plan B lah dari kehidupan ini atau lagi dari kerjaan, jadi agar sesuai rencana gitu. Kalau ibaratnya meleset pasti kan kita harus bikin plan A plan. Bagaimana cara Bapak menentukan tujuan dan target dalam pekerjaan? Untuk target sih dulu balik lagi ke plan ya, kita setiap step by stepnya apa yang harus dikerjain, kerjakan terlebih dahulu, mana yang mudah mana yang susah, kita harus milah-milahnya sih sebenarnya gitu. Nah, apakah Bapak membedakan antara target jangka pendek atau jangka panjang? Jika iya, bagaimana cara menyusunnya? Untuk target jangka pendek itu ibaratnya menyusun yang paling kita kerjakan yang mungkin yang lebih spesifikasinya. Untuk jangka panjangnya mungkin perlu kontrol yang berlanjut, makanya saya kalau misalnya secara pribadi lebih ini jangka pendek dulu terus jangka panjang sih. Nah, dalam proses mencapai tujuan tersebut pasti ada tantangan. Apa tantangan yang terbesar yang pernah dihadapi? Tantangan terbesar yaitu pertama mungkin manage diri sendiri, terus komunikasi antar rekan kerja, itu dulu. Terus ketiganya ya action yang mungkin action gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga pengalaman yang telah disampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Ali Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.